Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhal Ahsan Aulia dari kelas KPI 3D. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan jurnalistik. Apa saja itu? Tapi sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya terdapat 7 ayat yang merupakan perintah bagi seorang jurnalis. Kemudian ada 4 ayat yang berkenaan dengan larangan bagi jurnalis, serta 6 ayat yang berkaitan dengan media jurnalistik dalam ayat-ayat Al-Quran. Apa sajakah ayat itu? Kita akan lihat terlebih dahulu ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah jurnalistik. Perintah-perintah bagi jurnalistik nih. Yang pertama, semua pekerjaan diperhatikan oleh Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Perintah yang kedua bagi jurnalis adalah tugas jurnalis adalah menyiarkan berita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 83 yang berbunyi, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Perintah yang ketiga adalah tugas jurnalis adalah menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian yang poin keempat adalah jurnalis wajib memeriksa kebenaran sebuah berita. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang-orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Perintah yang kelima adalah jurnalis bertugas menyusun berita yang mudah dibaca. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Perintah yang keenam adalah jurnalis harus adil atau cover both sides dalam pemberitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi,
وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu, agar kamu ingat. Perintah yang terakhir adalah jurnalis harus selektif dalam menerima informasi. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang punya akal. Itu tadi adalah 7 ayat yang berkenaan dan yang merupakan perintah bagi seorang jurnalis. Sekarang kita menuju larangan-larangan bagi jurnalis. Apa sajakah itu? Yang pertama, jurnalis dilarang menerima berita bohong. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 12 yang berbunyi, "Laula idz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin." Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Larangan yang kedua adalah jurnalis dilarang menyebarkan berita bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30. Fajtanibur rijsa minal awthani wajtanibul qawlaz zur. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Larangan yang ketiga adalah jurnalis dilarang menyebarkan berita perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nur ayat 19 yang berbunyi, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Yang terakhir, larangan keempat adalah jurnalis dilarang mengolok-olok, mencaci maki, atau menghina. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum wala nisa'un minan nisa'in asa an yakunna khairum minhun ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu tadi adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan larangan-larangan bagi jurnalistik. Sekarang yang terakhir, saya akan membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan media-media jurnalistik. Apa sajakah media-media dalam dunia jurnalistik? Yang pertama adalah qalam atau pena, seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surah Al-Alaq ayat 3 dan 4. Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Ayat yang kedua adalah midad atau tinta, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Yang ketiga adalah qirtas atau kertas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 7 yang berbunyi, "Walau nazzalna 'alaikal kitaba fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin." Dan kalau kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Yang keempat adalah suhuf atau lembaran kertas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 36 dan 37. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Barang yang kelima adalah lembaran tulisan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 19 sampai 20. Wa ma adraka ma 'illiyun kitabun marqum. Tahukah kamu 'illiyin itu? Yaitu kitab yang bertulis. Dan yang terakhir, barang yang keenam adalah lauh atau batu tulis. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam lauh mahfuz. Demikian itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ketika dalam membaca. Kekurangan dan kesalahan datang dari diri saya pribadi dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.